Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata iman, ternyata syahadat itu susah apapun, kalau sudah masuk itu nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya syahadat, di situ kebahagiaan. Dan itu sahabat alami itu, Pak. Semua sahabat as-sabiqun al-awwalun, termasuk ini Mus'ab bin Umair. Dia termasuk as-sabiqun al-awwalun. Cuma sedikit Ali bin Abu Thalib duluan masuk. Menyusul itu Mus'ab bin Umair masuk Islam. Ya, saya senang baca itu karena seperti saya hadirkan diri saya di depan itu Mus'ab bin Umair. Dicabut semua kemewahannya, Pak. Dicabut sama ibunya, bilang, Mus'ab, hari ini semua kemewahanmu dicabut. Kekayaanmu, tidak ada lagi fasilitas apa-apa. Ya, sampai suatu saat, Pak, Mus'ab bin Umair hadir lagi di pengajian. Bajunya yang begitu tadi kelihatan mewah, parfumnya yang begitu harum, kini tidak ada, Pak. Tinggal ditambal-tambal itu bajunya, ditambal dengan kulit, sampai Nabi hampir menangis. Ali pun berkata, saya melihat begitu lain daripada yang lain Mus'ab bin Umair. Tapi ketika ditanya, yang mana kau rasakan kebahagiaan Mus'ab bin Umair? Dulu aku melihat itu harta adalah kebutuhan dan menjadi keinginanku. Tapi begitu saya menerima hidayah, menerima Islam, menerima syahadat, Mus'ab bin Umair mengatakan, aku menikmati semua ini. Dan dia rela, Pak, berpisah ibunya, berpisah keluarganya, berpisah kemewahan, dan dialah duta pertama yang menjadi penunjuk jalan. Dia menjadi pembuka pintu Nabi hijrah ke Madinah. Jadi negara Al-Munawwarah, Pak, bercahaya di Madinah itu, yang sampai hari ini bisa menundukkan 50 negara lebih di atas dunia yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu di Madinah. Siapa yang pertama yang menunjukkan jasanya? Mus'ab bin Umair. Sehingga hampir penduduk kota Madinah, bahkan ada satu suku di situ, Pak, kaum asal itu, satu saja penduduknya yang tidak masuk Islam. Karena kesabaran, keikhlasannya Mus'ab bin Umair itu berdakwah. Susah, Pak, di atas susah, pengorbanan di atas pengorbanan, kesulitan di atas kesulitan. Saya ingin tutup poin pertama ini, Pak. Mus'ab bin Umair akhirnya melapor kembali ke Nabi bahwa kota Madinah sudah siap, Rasulullah sudah bisa masuk. Nah, sehingga itulah jamaah sekalian, Nabi tidak hijrah kemana, ternyata sudah ada duluan. Ya, kira-kira, Pak, membuka ranting di sana, atau membuka cabang, atau membuka duluan pintu kebaikan di sana, sampai Nabi mudah masuk. Karena kenapa? Orang sudah siap. Ya, sudah siap, Pak. Jadi butuh orang-orang seperti ini, membuka cabang, membuka ranting, membuka pintu-pintu kebaikan di satu tempat. Kami bisa datang di pengajian seperti ini, tidak mungkin saya bisa langsung, Pak. Ada orang yang mengundang saya di sini. Saya bisa keliling kota Makassar ini, ada yang mengundang. Dan itu Mus'ab bin Umair. Dia berkorban, dia berjuang. Ya. Terakhir, Pak, Mus'ab bin Umair itu gugur. Semua peperangan yang dibuka dari awal sampai habis itu diikuti. Namun cuma 2 kali saja Mus'ab bin Umair ikut berperang. Perang Badar dan perang Uhud. Di perang Uhud lah dia wafat. Dan menangis Rasulullah ketika di perang Uhud, karena kain kafan yang mau dipakai pada Mus'ab bin Umair itu mau ditutupi kakinya, tidak sampai di kepalanya.
Ditutup di kepalanya, tidak sampai kakinya. Ditutup kakinya, tidak sampai di kepalanya. Maka Nabi mengatakan, orang yang pernah kelebihan pakaian, orang yang pernah bermanja dengan kemewahan, tapi pada akhirnya dia mati dengan tidak cukup kainnya, Pak. Apa yang jadi penutupnya? Supaya tertutup rumput-rumput iskir yang menutup bagian kakinya. Kepalanya diutuhkan, kemudian kakinya di bagian akhir itu adalah rumput-rumput yang ada di Madinah. Itulah iman, Pak. Itulah Islam. Tapi sejalan Mus'ab bin Umair, engkau duta pertama, engkau yang bersabar membuka cahaya, engkau yang menyalakan cahaya kemuliaan di kota Madinah, dan akhirnya Rasul itu mengobarkan dakwah dan semangat Islam ini di Madinah. Dan itulah terbuka pintu apa? Hijrah yang kita lewati sekarang. Setelah Nabi menyusul, ini materi kita. Nabi pindah, Pak, dari Mekah ke Madinah. Sebelum Nabi sampai di tempat tujuan Nabi di kota Madinah itu, ya sekitar hampir 10 kilo keluar, ada Nabi tempati singgah. Itulah Masjid Quba. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Pak. Apa yang pertama diperhatikan? Bukan membangun rumah, bukan bangun penginapan, bukan bangun restoran, bukan bangun tempat usaha, bukan bangun tempat apa, tapi tempat sujud yang disebut dengan masjid. Kita lihat hari ini rumah Allah di tempat ini, rumahnya Allah, masjid Allah. Mudah-mudahan ini pengurus menjadikan tahun baru ini hijriah. Saya lihat masjidnya ini hijrah, ya. Saya lihat dibongkar hampir total ini. Kita berharap Islam yang dibangun Rasulullah SAW, Pak, 3 kekuatan utamanya. 3 kekuatan utama, Pak. Dan tidak ada Islam kalau tidak ada ini. 1, masjid. Bangun masjid. Jadi kalau umat Islam, Pak, mau mulia, harus punya masjid. Umat Islam mau sukses, harus dekat dengan masjid. Umat Islam mau mulia, tidak ada jalan lain, fungsikan masjid, ya. Jangan cuma bangun masjid, sudah jadi masjidnya, sholat di rumahnya. Jadi masjidnya besar, megah, tapi tidak berfungsi. Harus jadi masjidnya, berfungsi masjidnya sebagai mercusuar umat Islam. Menaranya itu dibangun dengan masjid. Di masjid Taman Jannah ini, dakwatul khair di sini harus berfungsi. Apa? Di sini diletakkan dakwah ilal haq, dakwah kebenaran. Kalau jamaah di sekitar Taman Jannah ini tidak suka masjid, lihatlah kehancuran kaum muslimin. Kalau mau Taman Jannah ini diperbaiki, Pak, tidak ada lain. Jamaahnya senang di masjid, laki-lakinya berjamaah di masjid. Saya senang, Pak, tadi itu di atas, Masya Allah, luar biasa. Kita berbuka puasa, melimpah makanan, melimpah kue. Seperti itulah, Pak. Ada tamu, inilah kaum muhajirin, ada penduduk setempat kaum ansar. Dan ini yang mau dibangun, Pak. Dan itu pilar yang kedua. Pilar Nabi membangun kota Madinah, kekuatannya apa, Pak? Persaudaraan. Kaum ansar dengan kaum muhajirin. Pendatang kaum muhajirin namanya. Kaum setempat namanya kaum ansar, kaum penolong. Dan hari ini, Pak, salah satu porak-porandanya kaum muslimin hari ini, persaudaraan hilang. Masing-masing orang berpikir nafsi-nafsi. Hari ini salah satu puncak kelemahan kaum muslimin, iga-iko iga-iya. Bukan lagi berkata idi iya, iya idi, engkau adalah saya dan saya adalah engkau. Dan itu pernah dibangun, Pak. Semua masyarakat kecil yang jumlahnya terbatas kecil, tapi ada kekuatannya, Pak. Persaudaraannya tinggi. Dan itu yang mau dibangun. Dan tidak mungkin semua ini ada, Pak. Persaudaraan yang hakiki, kaum Ansar dengan kaum Muhajirin, satu yang mengikat dia, Pak, bukan suku,
bukan kebangsaan, bukan pekerjaan, bukan pertemuan, tapi yang mengikat adalah syahadatul la, kalimat la ilaha illallah. Tauhidnya bagus, imannya bagus. Ini yang disebut dengan lam fisama laha, yang disebutkan oleh ayatul, di bawahnya ayatul kursi itu, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil usqa lam fisama laha. Namanya kalimatul usqa, yang kuat, kokoh, tegar. Apa itu, Pak? Ikatan tauhid la ilaha illallah. Kalau ada persaudaraan, Pak, hanya dibangun dengan satu suku, lemah itu. Satu daerah, lemah itu. Kaum Ansar dengan kaum Muhajirin tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan, Pak. Bisnis tidak ada, organisasi tidak ada, mazhab tidak ada, tapi ada satu yang kuat, adalah keyakinan Allah benar, Quran benar, Nabi benar, surga benar, neraka benar, akhirat benar, kubur itu benar, kematian itu benar. Itu yang mengikat mereka. Sama-sama mereka punya pandangan yang sama. Aku beramal bukan karena engkau, engkau beramal bukan juga karena saya, tapi beramal sama-sama niatnya Allah. Tadi itu bapak-bapak bersedekah di atas itu, keluarkan begini, keluarkan begini. Apa yang membuat kita rela buat-buat begitu? Tidak ada berharap apa-apa, tapi berharap satu, Allah balas saya, Allah lihat saya, Allah perhatikan saya, dan tidak mungkin Allah tinggal diam. Keyakinan-keyakinan seperti ini, Pak, dibangun. Ada persaudaraan. Dan kaum muslimin itu kalau ketemu di masjid, bakuliah di masjid, mereka membangun saf-saf di masjid. Itulah mereka bangun kekuatan ukhuwah yang tinggi. Nah, terutama yang terakhir, Pak, menyikapi Al-Muharram. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla yu'zini ibnu Adam. Ini hadis kursi. Celakalah orang yang menyakiti saya. Jadi ada orang itu, Pak, menyakiti Allah, bukan menyakiti fisik. Allah tidak punya fisik seperti itu. Tapi kata Allah, ada orang yang menyakiti saya, celaka itu. Siapa itu? Suka yasubbudah, suka mencela waktu. Yasubbudah, suka mencela, menganggap sial waktu ini, menganggap sial ini, menganggap sial ini. Ada namanya, Pak, sial waktu, ada namanya sial tempat. Ya. Kalau ada orang menganggap ini Muharram sial, panas, bambang, nakasa, mapelah, ini termasuk orang sial, termasuk orang celaka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu, ya, ukallibul laila wan nahar, saya putar malam menjadi siang, siang menjadi malam. Saya ngadakan itu malam. Anak Darul kata Allah, saya ini waktu, saya punya waktu, saya genggam ini waktu. Maka ukallibul laila wan nahar, saya putar ini malam menjadi siang, siang menjadi malam. Kenapa Anda menuduh saya? Jadi tidak ada, Pak, waktu secara mutlak itu siang. Lebih tegas dalam riwayat Imam Ahmad di kitab musnadnya, man raddahu tiara min hajati faqad asyrak. Siapa yang sengaja menunda hajatnya karena adanya dianggap sial, menunda pengantin, menunda masuk rumah, menunda beli mobil, menunda kebaikan hanya karena keyakinan itu, maka akhada asyrak, sudah masuk dalam kategori kesyirikan. Jadi biasanya kalau Muharram begini, Pak, sunyi-sunyi pengantin. Siapa yang menunda pernikahan hanya karena menuduh Muharram inisial, perbaiki syahadat tak kembali, faqad asyrak, sungguh dia masuk pada wilayah kesyirikan.